Selamat pagi, selamat siang mas-mas mbak-mbak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, pada tutorial ini kita akan mencoba mempraktekkan analisis data menggunakan structural equation modeling atau SEM ya mbak, menggunakan LISREL, dan insya Allah kita akan praktekkan analisis jalur, kemudian analisis faktor konfirmatori, kemudian SEM itu sendiri. Mas-mas, mbak-mbak yang saya banggakan, insya Allah kita review dulu model yang akan kita analisis. Mohon izin saya share screen. Yes, saya stop dulu, saya yakinkan sudah ini ya. Share screen. Ya, alhamdulillah. Jadi pada tutorial yang kemarin kita sudah jelaskan apa itu hubungan antar jalur seperti apa, kemudian untuk CFA seperti apa gitu ya. Ini model jalurnya seperti ini, kita latihan menggunakan 4 variabel untuk analisis jalur. Kemudian ini untuk analisis faktor konfirmatori. Di sini ada 3 variabel laten dan 9 ya. 9 variabel observable. Kemudian untuk yang ya meskipun nanti bisa ditingkatkan menjadi model seperti ini ya, CFA yang second order. Kemudian bisa juga insya Allah kita praktekkan juga nanti yang seperti ini. Jadi ini ada model analisis struktur model ya. Di sini ada 3 variabel bebas untuk laten dan 1 variabel terikat. Nah, kemudian ada beberapa pula masing-masing setiap variabel laten ada beberapa variabel yang terukur atau yang kotak dan yang bulat. Jadi kita sepakati dulu yang bulat adalah variabel laten yang tidak bisa diukur langsung. Kemudian ada variabel kotak ya, merupakan variabel observable. Oke, kita mulai dengan membuka LISREL. Kita buka LISREL-nya dengan mencari LISREL. Di sini di Windows-nya, kemudian kita klik 2 kali. Nah, kemudian ketika sambil membuka LISREL-nya, ini alhamdulillah sudah terbuka. Kemudian nanti kita ke Windows Explorer dulu untuk meyakinkan datanya. Di sini D langsung SEM 3, gitu ya. Ini ada beberapa folder SEM di sini untuk mengajar. Kemudian nanti ada datanya. Datanya yang kami masukkan, ya sebenarnya bisa macam-macam ya, bisa berupa Excel, bisa berupa SAV. Nah, tapi pada kasus ini yang kita analisis yang sudah masukkan dari SPSS ya, yang input datanya di SPSS atau kita simpan sebagai SAV. Di sini ada berat badan bayi ya, sebentar. Analisis jalur berat bayi, ini untuk yang analisis jalur, yang CFA itu yang pakai NPV, kemudian yang SEM pakai kompetensi guru. Ini hanya untuk latihan saja. Mas-mas dan mbak-mbak bisa menggunakan data yang lain. Kemudian setelah tadi LISREL sudah dibuka, nah, ini kok ada 2, kita close 1 aja. Kita pakai 1. Nah, di sini kita maksimalis. Kita mulai dengan file gitu ya, import data. Jadi datanya kita import. Nah, kemudian tadi D ya, datanya diingat-ingat menyimpannya, ya ini menyimpan di D. Kemudian tadi SEM 3 gitu.
Di sini nggak kelihatan, tapi ketika kita ubah file of type, nah type filenya tadi kita pakai SAV, diklik kiri di sini, kemudian dicari yang SAV, SPSS, SPSS ini SAV, ya, akan kelihatan. Kita pakai analisis jalur dulu berat badan bayi. Nah, kita simpan playlistnya ini sebagai berat badan bayi gitu ya, berat badan bayi. Save ya. Seperti ini. Jadi karena tadi ada 4 variabel terikat ya, apa yang mempengaruhi berat badan bayi? Nah, berat badan bayi itu BB dipengaruhi oleh berat badan ibu ketika berumur 13 pekan, ketika kehamilan berumur 13 pekan, kemudian hemoglobin ibu, kemudian protein yang rata-rata protein harian yang dimakan oleh ibu ya, tapi ini hanya untuk latihan aja, satuannya saya nggak ngerti karena ini data kesehatan. Kemudian ke sebelah kanannya proteinnya ini kita bisa lihat, tapi di proses di SPSS ya, kita masukkan juga itu di dalam bentuk Z-score atau sudah dibakukan. Jadi kalau dibakukan itu nanti masing-masing data dikurangi dengan rata dibagi standar deviasi. Nah, jadi sudah seperti itu. Jadi ini protein yang dimakan ibu, kadar hemoglobin ibu, berat badan bayi, dan berat badan ibu gitu ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik data, kita define variabel, kita klik salah satu, nah kemudian kita ubah tipe variabelnya ya, variabel type, kita ubah ke continuous karena memang datanya ini data continuous. Kemudian klik ini apply for all, apply to all, kemudian klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, sudah. Nah, di sini nanti akan minta disimpan ya. Jadi gambar disket di sini kita aktif. Nah, kita save. Nah, kemudian di sini sudah berubah warna menjadi tidak aktif lagi. Kemudian setelah ini kita file new. Kemudian setelah new path diagram, diklik path diagram, path itu jalur ya, diagram jalurnya, terus OK. Akan muncul bidang gambar ya. Nah, tapi sebelum muncul bidang gambar kita simpan dulu berat badan bayi. Berat badan bayi. Misalnya ya, save gitu. Nah, akan muncul bidang gambar. Nah, kemudian kita bisa aktifin. Nah, di sini kan ada variabel observe-nya apa, variabel latanya apa. Kita ini dulu, kita import variabelnya dengan memasukkan datanya tadi ya. Setup, kita pilih setup, kemudian kita pilih variabel, add read variabel gitu. Kemudian di sini tadi datanya prelist ya. Kita klik di sini datanya prelist. Kemudian browse ya. Nah, di sini ada berat badan bayi. Open ya. Oke. Ya. Terus kita klik OK saja di sini. Kemudian tadi kita lihat ini ya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, gambarnya tadi ini, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi protein sama kadar hemoglobin itu di sini variabel paling kiri, yakni variabel bebas, sementara sebelah kanannya berat badan ibu. Jadi protein yang dimakan ibu harapannya mempengaruhi berat badan ibu gitu ya.
berat badan ibu mempengaruhi berat badan bayi. Hubungan langsungnya berat badan ibu ketika berumur 13, ketika kehamilan berumur 13 pekan mempengaruhi berat badan bayi, protein juga mempengaruhi berat badan bayi langsung gitu ya. Jadi akan kita buat gambar seperti ini. Kita balik lagi ke Lisrel. Seperti ini. Kemudian yang variabel latennya kita klik ya. Jadi berat badan ibu sama berat badan bayi gitu ya. Yang variabel bebasnya kita tidak centang. Jadi mana variabel Y kita centang, kita kasih tanda silang di sini dengan mengeklik ya. Kemudian dengan drag and drop ya, kita pindah ya protein di sini. Ini protein, kemudian kadar hemoglobin, kemudian berat badan ibu di sini. Nah, kemudian ada berat badan bayi, gitu. Kemudian nanti kita aktifkan panahnya. Ini panahnya kita aktifkan. Kemudian kita ini kita membuat panah dari variabel bebas ke variabel terikat. Dari variabel bebas ke variabel terikat. Dari variabel bebas ke variabel terikat. Nah ini yang hubungan langsung dan tidak langsung kita ini. Nah, ini sudah seperti harapannya. Kalau sudah seperti ini, kita membuat sintaksnya, sintaks untuk analisis setup, kemudian build Lisrel syntax di sini. Nah, boleh yang bawah F4 boleh F8. Kalau sudah ini sintaksnya sudah ada di sini, sudah terbangkitkan, kita juga bisa ngetik sintaks sendiri, tetapi karena Lisrel sudah menyediakan, jadi langsung saja. Nah, kemudian kita run, klik run. Nah, sudah nemu hasilnya ya. Tetapi kok gambarnya nggak seperti tadi, kita atur saja. Jadi dengan mengeklik kotak yang di sebelah kanan ya, untuk klik kotaknya di sini, untuk mengaktifkan perintah kotaknya, kemudian kita atur. Tadi berat badan ibu di sini. Nah, atau ini kita renggangkan, ini di sini. Ini di sini. Kemudian berat badan ibu di sini. Berat badan bayi di sini. Nah, alhamdulillah mirip ya, paling tidak. Kemudian di sini, nah, kita bisa melihat hasilnya teman-teman. Jadi di sini yang atas itu kan ada model, nah ada model ya. Kemudian ada estimate. Nah kita pilih yang standardized ya, standardized solution di sini. Nah ini merupakan hasil analisis jalurnya. Yang kita peroleh di sini koefisien jalurnya, misalnya protein ke berat badan bayi itu koefisien jalurnya 0,226 atau 24 ini. 0,14. Kemudian dari HB ke berat badan bayi 0,21 dan seterusnya. Ini standardized solution. Kemudian untuk melihat apakah hubungannya ya antar itu signifikan atau tidak. Nah, ini kita bisa melihat ke t-value-nya. Yang t-value yang merah itu menunjukkan tidak signifikan. Jadi kalau kita pakai alfa 0,05, kalau kita lihat di tabel T kan 1,96. Jadi kalau apa T-nya itu ini ya kecil gitu ya, yang ini itu nanti tidak signifikan. Jadi yang signifikan adalah yang warna jalurnya itu biru, yang nilai T-nya itu hitam di sini. Kalau merah itu tidak signifikan. Jadi pada kasus ini BBI, kemudian yang signifikan ya,
berat badan ibu ketika 13 minggu itu mempengaruhi berat badan bayi. Kemudian kadar hemoglobin ibu ternyata juga mempengaruhi berat badan bayi. Tetapi protein yang dimakan ibu ya, ternyata itu tidak signifikan mempengaruhi berat badan ibu. Tetapi di sini juga protein yang dimakan ibu secara langsung tidak mempengaruhi berat badan bayi. Gitu ya. Ini apa ya, ini hanya latihan saja karena kita pakai data yang ada, entah datanya benar atau enggak ya, kita tidak bicara seperti itu ya. Jadi nanti ini kita latihan saja untuk jalurnya. Kemudian teman-teman untuk ini sudah selesai. Jadi nanti kalau misalnya mas-mas dan mbak-mbak mau membutuhkan gambarnya, tinggal di screenshot gitu ya. Tinggal di screenshot, kemudian dipotong, dimasukkan di Word gitu. Oke, ini yang untuk analisis jalur. Nah, kemudian kalau kita mau meng-close-nya, kita bisa file exit-nya. Gitu. Minta save change, yes, kita jawab yes-nya. Gitu. Nah, ketika kita close, kita menganalisis yang lain. Kita aktifkan lagi list rel-nya ya. Untuk yang kedua, nah kita mau menganalisis faktor konfirmatori seperti ini. Jadi berdasarkan teori ya, ini sepertinya tes potensi akademik. Jadi tes potensi akademik itu kan ada mengukur kemampuan visual, verbal, dan kecepatan gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa variabel indikator. Jadi masing-masing 3 seperti ini. Ini teman-teman untuk ininya nanti meskipun nanti ada model ya, jadi kita insya Allah diskusikan. Kita aktifkan ini list rel-nya lagi. Kemudian prosesnya seperti tadi ya, ini file, import data. Nah, kita menggunakan yang tadi di D. Kemudian di D tadi SEM ya, SEM 3 punya saya. Kemudian kita klik SPSS-nya, kita SAV datanya. Nah, kemudian kita pakai CFA tadi NPV ya. Terus open ya. Nah, kita mau simpan sebagai ini boleh, all file boleh, prelist boleh. Kita pakai NPV ya. Save ya. Kita save. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, seperti tadi data kita define variabel, kita pilih salah satu variabel type-nya apa, continuous, apply to all, oke, gitu ya. Nah, kemudian kita simpan seperti tadi. Kemudian kita file, new, kemudian path diagram, klik kita gambar jalurnya, oke. Nah, kita buat CFA ya, misalnya CFA, tadi apa, NPV ya, NPV. Kemudian save. Ini kita minimize saja. Minimize. Nah, ke gambarnya ini, gambarnya yang kita maximize. Ya. Sama seperti tadi, setup variabel ya. Kita klik add read, kemudian kita simpan prelist ya. Kita tadi nyimpennya prelist. Boleh yang lain. Nah, ini ada NPV ya. Open. Oke ya. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian tadi untuk model yang akan diuji itu kan ada ini ya teman-teman.
variabel laten, visual, verbal, sama speed. Nah, kita ketikkan, kita masukkan variabel latennya dulu. Ini kita klik add latent variable di sini. Nah, kemudian ada verbal, ada visual dulu ya. Ada visual, oke. Nah, kemudian ada verbal, ini Parcom Senkom itu verbal, oke. Kemudian ada juga kecepatan hitung, speednya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, kemudian untuk sama tadi karena tidak ada variabel terikat, nah kita langsung saja drag and drop ya. Ini yang kita masukkan yang variabel ini dulu. Nah, harus rapi teman-teman, jadi biar muat banyak ya. Atau ini agak naik. Kita bisa memindahkan kotak-kotaknya itu ke tempat yang kita inginkan ya. Tapi memang harus hati-hati kalau variabelnya banyak ya. Ya, jadi memang serapi mungkin ya. Ada 3 lagi. Senkom sudah masuk. Wordmin sudah masuk. Kurang 3 lagi. 1, 2, 3. Terus ini ada visual, kita drag and drop juga. Ada verbal di tengah. Kemudian ada speednya juga kita masukkan. Kemudian ini panahnya ya teman-teman, panahnya ini. Visual kita membuat panahnya dari tengah variabel ke tengah gitu ya. Nah, verbal juga, speed juga seperti itu. Jangan lupa ketika mau memilih panah diaktifkan dulu panahnya ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau diaktifkan baru membuat panah. Kemudian langkahnya sama seperti tadi, setup. Kita mau membuat sintaksnya, baris perintah untuk menganalisis. Sudah keluar, kalau sudah keluar kita gambar orang berlari. Kita klik run gitu ya, kemudian kita run. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini sama seperti tadi, kita klik yang standardize. Nah, jadi nanti standardize yang akan kita gunakan nanti akan muncul muatan faktornya. Jadi ini jalurnya itu muatan faktor koefisien jalur lah gitu, koefisien jalur dari variabel terikat, variabel laten ke variabel terukur, atau dengan kata lain visual itu diukur dengan Fishberg, Oops, Losens gitu ya. Verbal diukur dengan Parcom, Senkom, dan Wordmin. Speed diukur dengan addition, Condot, escapes, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, nah kita lihat p-value-nya di sini. P-value-nya kan 0,000. Nah, berarti model belum cocok, karena model cocok kalau p-value-nya itu lebih dari 0,05. Kalau kita ambil taraf signifikansi 0,05 gitu ya. Nah, gimana caranya untuk ini ya? Atau di sini kita lihat t-value-nya juga. Nah, t-value-nya udah hijau semua, tetapi kita bisa melihat di standar resolusinya di sini. Nah, p-value-nya masih 0,05, kurang dari 0,05, berarti model tidak cocok. Kemudian kita pilih modification indices. Di sini Lisrel itu memberikan saran atau menyarankan gitu ya. Apa yang perlu dihubungkan untuk mengurangi Q kuadrat dan meningkatkan p-value. Nah, di sini ada kalau Fishberg, escapes dihubungkan itu menurunkan 0,01
927. Nah, kemudian di sini kalau kita hubungkan yang paling gede ya visual ke escapes menurunkan 24,37 gitu ya. Nah, sekarang masalahnya ketika di analisis faktor konfirmatori ini, ketika kita menghubungkan variabel satu dan variabel yang lain, itu harus pakai teori teman-teman. Nah, kalau ada teorinya baru kita hubungkan. Nah, di sini visual itu kita atau kemampuan melihat itu, nah escapes itu kan ternyata menghitung huruf besar pada tesnya. Menghitung huruf kecil dan huruf besar. Jadi ternyata ketika meskipun masuk di sini aslinya ya, kita lihat konseptual diagram, kecepatan hitung itu di indikatori dengan escapes ini. Nah, ternyata escape ini juga memerlukan kemampuan visual, kita hubungkan saja. Kita yakinkan aktifnya panah ya, kemudian kita sambungkan begini. Nah, seperti ini. Atau mau yang lain juga boleh teman-teman, mau menambahkan jalur lain, tadi asal ada teorinya. Nah, kemudian setup lagi literal syntax. Nah, sama kita perbaiki sintaksnya, kemudian di run gitu. Nah, ini setelah di run, coba kita lihat standard resolution. Di sini berubah p-value-nya 0,227. Berarti sudah lebih dibanding 0,05. Oh, dengan menambah satu jalur aja sudah cocok gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat t-value-nya. Nah, ini sudah biru semua, alhamdulillah. Nah, berarti kita balik lagi ke standard resolution. Berarti ketika melihat standard resolution, inilah hasil akhirnya. Ketika nanti mas-mas dan mbak-mbak melaporkan di laporan, seperti tadi tinggal screenshot, kemudian juga dari screenshot ini kemudian ditempelkan di Word. Nanti yang ditempelkan minimal ya adalah model konseptualnya. Jadi model konseptualnya seperti ini. Model konseptual kalau untuk CFA dibangun berdasarkan teori. Kemudian nanti ada T-value-nya ya. T-value-nya juga dilaporkan. Kemudian standar resolusinya juga dilaporkan. Nah, jadi di sini kita melihatnya ternyata model terakhirnya seperti ini, nanti koefisien jalur yang dipakai seperti ini. Jadi ternyata visual itu diukur tidak hanya dengan 3 indikator, tetapi 4 indikator. Dan ada satu indikator yang memang mengukur visual dan mengukur kecepatan. Seperti itu. Ya. Seperti itu interpretasinya teman-teman. Jadi nanti yang dilaporkan kecocokan model, kemudian koefisien jalurnya. Gitu. Dan T-nya ya, T-nya untuk melihat mana jalur-jalur yang memang signifikan. Seperti itu ya. Kita bisa file exit lagi, kita ganti untuk yang structural equation modeling. Yes, ya. Nah, untuk yang structural equation modeling kita akan mencoba yang ini teman-teman. Ini bukan data sebenarnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk mengukur kualitas guru itu kan ada kompetensi personal, kompetensi sosial, sama kompetensi profesi. Kompetensi profesi itu ya termasuk mengajar, menguasai bahan ajar, itu masuk di sini. Kemudian kualitas guru itu juga bisa diukur dengan prestasi siswa. Jadi kalau gurunya berprestasi, kalau itu siswanya berprestasi. Pembelajarannya bagus sama kemampuan administrasinya bagus, seperti itu. Jadi meskipun nanti kemampuan pembelajaran bagus itu masih bisa dijadikan indikator, bisa dijadikan variabel laten, tetapi pada kasus ini sudah merupakan indikator, bisa dikembangkan riset lebih lanjut gitu ya. Nah, sama insya Allah kita akan coba ini. Pada kasus ini p-value-nya 0,14817 ya teman-teman. Nanti mungkin ketika menganalisis dengan versi yang berbeda nanti akan memperoleh hasil yang sedikit berbeda, tidak apa-apa. Kita aktifkan listenernya lagi.
Nah, kemudian kalau sudah aktif literalnya sama seperti tadi langkahnya, import data in free formatnya. Kemudian kita klik SAV, SPSS-nya ini. Kemudian kita sorotkan tadi tempatnya di mana, punya saya di D, terus SEM 3. Ya. Kita pakai kompetensi guru ini ya, teman-teman, open. Kemudian kita simpan sebagai kompetensi guru KG aja misalnya. Save ya, gitu. Seperti ini. Sama seperti tadi, kita klik data, define variable. Semuanya ini variable type-nya adalah continuous. Kita apply to all, oke. Kemudian kita oke lagi. Di sini minta disimpan, kita simpan. Setelah disimpan, kita file, kita new. Kemudian path diagram. Kalau teman-teman belum apa langkahnya, ini tidak apa-apa ya. Ini bisa cepat begini karena sudah biasa. Ya. Kita tadi simpannya sebagai KG ya, save-nya. Gitu. Sudah ada bidang gambar, nah kita setup ya variabelnya. Kemudian variabelnya tadi browse ya. Sebentar. Tadi apa? Ini saya prelist ya, tadi nyimpennya prelist. Prelist terus browse ya. Kaki ya. Open ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk semua. Kemudian ada variabel latennya. Nah, kita kalau lupa bisa lihat di sini teman-teman yang tadi. Nah, ada kompetensi personal atau kompetensi individu, sosial, profesi, sama kualitas. Add laten variabel. Nah, kita ketikkan di sini kemampuan person. Oke. Terus ada kemampuan sosial. Kemudian kita klik di sini kemampuan profesional. Terus ada kualitas guru. Pendek-pendek aja bikinnya, terus kita klik OK. Sama seperti tadi yang variabel Y, jadi tadi yang kalau lihat gambar di sini. Nah, di sini. Ini kan variabel, nanti ada variabel biru muda sama biru tua. Yang biru agak muda ini variabel laten, yang variabel bebas yang laten. Kemudian yang biru tua kualitas itu variabel terikat laten. Nah, sama seperti tadi kita yang untuk variabel terikat kita kasih tanda ya. Di sini kualitas itu variabel eta atau terikat. Anaknya kualitas tadi apa? Prestasi atau kualitas guru ditentukan oleh prestasi siswa juga. Kemampuan mengelola pembelajaran, kemudian administrasi termasuk penilaian, termasuk macam-macam masuk di sini. Jadi yang laten diklik, jadi variabel kotaknya juga diklik gitu ya, variabel observable-nya. Kemudian kita tata tadi dengan drag and drop teman-teman, sama yang rapi biar muat banyak ya. Jadi sosial 1, sosial 2 gini. Nah, kemudian ada profesional 1, profesional 2, profesional 3, misalnya ya, nanti profesional 1 seperti misalnya kemampuan mengajar, profesional 2 kemampuan mengelola pembelajaran, kemudian ketiga kompetensi melakukan assessment misalnya gitu.
Kemudian yang sebelah kanan juga, nah, ada muncul macam-macam, kita abaikan dulu sementara. Gitu. Kemudian di sini, kita klik di sini, kita ini, ya. Yes. Sosial di sini, profesi di sini, gitu. Nah, kualitas yang kita taruh di sini. Nah, kemudian kita aktifkan panahnya, terus seperti tadi, kita dari tengah ke tengah, persen ke persen 1, persen 2. Nanti variabelnya bisa dinamai ya teman-teman. Ini hanya untuk contoh sosial 1 ke sosial 2, profesional 1, profesional 2, profesional 3 gitu ya. Kemudian mempengaruhi ini. Gitu ya. Kemampuan profesional, sosial dan profesi. Nah, kemudian nanti kualitas gini. Kualitas bisa. Nah, seperti ini modelnya teman-teman. Terus sama seperti tadi, kita set up literal syntax. Seperti tadi, terus kita run. Ya. Nih, alhamdulillah langsung muncul teman-teman. P-value-nya 0,487. Nah, tetapi kita coba standardized solution ya. Gitu. Nah, ketika kita klik standardized solution, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini sudah menghasilkan koefisien jalur. Kemudian dari koefisien jalurnya kita lihat signifikan atau tidak. Kalau kita lihat signifikan di T ya, T value-nya. Nah, di sini. Kenapa di sini untuk kualitas ke prestasi siswa atau presis ini tidak ada jalur? Sebenarnya ada, tetapi di fix dia sudah fit dulu ya, sudah signifikan dulu oleh komputer biar mengurangi Q kuadrat, nah sehingga bisa hasilnya lebih baik. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, kalau seperti ini hasilnya atau ke standar resolution saja di sini. Untuk yang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kadang-kadang kalau misalnya koefisien jalurnya lebih dari 0,3 itu memang relatif lebih baik teman-teman signifikan. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa kualitas itu dipengaruhi oleh kemampuan kompetensi personal sama kompetensi profesional. Kompetensi sosial ternyata pada kasus ini tidak terlalu gitu ya teman-teman. Tidak terlalu mempengaruhi seperti ini. Nah, jadi kita juga melihat hasil di T-nya ya. Nah, ternyata di sini kemampuan sosial juga tidak mempengaruhi kualitas guru. Seperti itu teman-teman gitu. Jadinya nanti bisa diperbaiki dengan membuang kemampuan sosial ini kemudian dianalisis ulang. Jadi kita menganalisis, coba dianalisis ulang atau trimming model ya istilahnya. Trimming model kita menganalisis ulang kemudian menggunakan variabel-variabel yang signifikan saja. Kalau dari p-value-nya di sini merupakan variabel yang cocok gitu ya, atau hubungan antar variabelnya cocok. Jadi matriks variance covariance-nya juga diterima gitu ya sesuai dengan ini, tetapi pada kasus kompetensi sosial ternyata tidak mempengaruhi kualitas. Kemudian kita bisa membuang kompetensi sosial kemudian menganalisis ulang gitu. Gitu teman-teman, contoh untuk latihan ya. Latihan menganalisis analisis struktural equation modeling. Jadi ketika kita melakukan analisis struktural equation modeling ada 3 bagian, yakni analisis jalur, kemudian analisis faktor konfirmatori, dan analisis SEM sendiri yang tadi menghubungkan antara
beberapa kompetensi guru. Monggo kalau misalnya untuk latihan, karena ini adalah agak cepat, jadi Mas-mas dan Mbak-mbak bisa mengulang-ulang bagian mana yang perlu diulang ya, sambil praktek gitu ya. Selamat mempraktekkan, semoga sukses, sehat selalu, penuh berkah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.